Assalamualaikum. Ini diary dari rumah aja. Ini mau update. eh, ada kemangi 2 yang di stack, tapi sepertinya kurang kurang gimana ya, nggak tahu kenapa. Apa mungkin karena saya salah gunting bagian untuk stacknya. Seharusnya bukan yang baru mau ini sih, atau nggak tahu lah. Karena beberapa di YouTube juga ada yang bilang ambil yang pangkal tuanya, ada juga yang bilang ambil pangkal mudanya. Aku nggak kebetulan kemarin saya pilihnya pangkal muda kayaknya ini. Tuh, karena masih ada bunga apa yang baru baru mau mekar. Nah, karena ini ada yang layu banget nih malah. Nah, karena kemarin media tanamnya itu agak-agak basah dan agak lembek. Mungkin karena memang Sorowako beberapa hari ini hujan, jadi lembab terus tanahnya. Jadi saya kasih sekam, saya beri sekam di atasnya, anggap aja sebagai mulsa gitu, buat nutupin biar media tanah di bawahnya lumayan terlindungi dikit gitu. Udah, terus ini saya tanam sirih apa sih namanya ini, sirih Belanda ya kalau nggak salah. Cuman sayang semenjak pindah di tanah ini nggak tahu kenapa warnanya kuning, padahal waktu kemarin di pot air enggak sih. Nah, ini kayak gini, kurang cerah aja warnanya, padahal kemarin waktu di pot air sebenarnya warnanya lebih cerah, cuman karena pot airnya udah penuh sekali, terus ini udah kayak ku gunting-gunting, udah kayak saya gunting-gunting, jadi saya stack aja ke dalam tanah. Terus sebelahnya ada bayam. Ini nggak tahu juga kenapa, kayaknya bayamnya gini-gini terus, apa karena terlalu padat atau bagaimana, nggak tahu ya. Maklum saya baru bertani 2 minggu terakhir ini untuk mengisi waktu kayak gitu. Yang tuh sana, aduh, nah kayak gini terlalu lebat ini. Tuh, gimana sih zoomnya? Coba kita zoom. Mama. Nah, itu di zoom. Nah, tuh lebat sekali bagian sininya. Tuh, nggak tahu kayaknya beberapa hari ini kayak gini aja terus pertumbuhannya, nggak tinggi-tinggi juga. Kayaknya nggak ada perubahan, nggak tahu. Dicoba aja lah pokoknya. Soalnya di tutorial yang saya nonton juga ya gini-gini aja sih. Awalnya waktu nebar benihnya itu ditaburin gitu aja di lereng-lerengnya gitu. Cuman mungkin memang terlalu padat atau gimana, kayaknya nggak terlalu numbuh. Kita tunggu sampai 10 harian lah ya. Ini kalau nggak salah nanamnya 28 April apa 30 April. Sekarang kan udah, hari ini tuh 9 Mei 2020. Nah, perkembangannya so far segini. Udah lumayan banyak sini, ada berapa lereng ya ini bayam, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 malah. Dan saya memang kemarin optimisnya sih si bayam ini semoga bisa panen kamu ya bayam. Terus di sebelahnya ini ada cabai besar. 3 lereng ini tuh cabai besar. Cabai besar apa cabai kecil atau nggak tahu, kayak seingat saya di sini memang lerengnya cabai besar. Nah, di sini tuh sebenarnya jeruk manis, cuman kayaknya nggak numbuh atau gimana. Nah, kalian lihat ini, mana ya, di zoom. Nah, itu lihat keping cabenya, lihat nggak? Nah, itu dia cabai besar. Untuk untuk biji jeruknya kayaknya nggak numbuh. Kayaknya saya salah semainya atau gimana, nggak tahu. Ataupun nanti akan tumbuh, akan kelihatan kok di lereng bagian ini. Pokoknya semua kemarin biji jeruk, cuman memang waktu pada saat saya sebar, dia tuh nempel dengan biji cabai, jadi ya beberapa biji cabainya numbuh di lereng ini. Nah,
Nih masih biji cabe. Ceritanya kita nunggu dulu sampai dia agak gede dikit, sampai keluar daun sejatinya agak tinggi sedikit. Kalau masih terlalu rimbun kayak gitu, kita bakalan pindahin tiga pohon cabe, kita pindahin ke satu polybag besar yang saya punya. Oke, ini ada cabe, kemudian ini selada. Nah, masih kecil sekali tapi udah sprout, teman-teman. Ya, kita liatin ya. Gimana ya ininya? Oh, ini nih, lebih praktis. Nah, itu dia selada. Kuburam. Nah, itu dia seladanya. Tuh, masih banyak tuh tersebar. Nah, ini kemarin memang dijadiin media buat penyemaian. Jadi nanti kalau udah agak besar dikit, yang sebaran di semaian ini bakalan saya pisah-pisahin lagi ke polybag masing-masing. Kemudian yang ini itu, aduh kurang tahu ini apa ya, tapi kenapa ada selada di situ ya? Mungkin selada juga tuh, banyak kan. Senangnya. Terus yang ini nggak ada, deng. Ini apa ya? Kayaknya cabai besar deh. Cabai besar. Ini kayaknya paprika deh. Kayaknya emang lama deh kayak paprika. Sabar-sabar aja deh. Mudah-mudahan numbuh. Berdoa aja mudah-mudahan numbuh. Terus ini cabai. Lagi-lagi cabai besar, karena konsumsi cabai besar sebenarnya di rumah itu lumayan sering. Jadi tumis kangkung pakai cabai besar, bikin balado pakai cabai besar, even bikin perkedel kentang juga pakai cabai besar. Jadi selalu diambil bijinya. Terus bijinya ya udah tebarin aja di sini. Akhirnya numbuh juga tuh. Numbuh kan dia. Cakep banget. Sama, ini juga cabai besar. Ini bukan nih. Nih. Kelihatan nggak sih? Tuh dia keluar dari tanah. Sprout. Nih udah gede nih. Nih gede. Nah, ini gede nih. Ini udah dia naik ke atas. Masih kosong nih. Ini ada satu masih kosong. Nah, kelihatan kan? Nah, itu bijinya nih. Ini bijinya. Nah, ini keluar sproutnya. Udah, itu cabai. Lanjut. Nah, ini dia artisnya. Ini yang paling pertama yang saya coba tanam itu kangkung. So far sih lumayan ya, lumayan gede juga. Ini nanamnya kalau nggak salah 28 April, lupa saya 28 April, dan sekarang ya 9 Mei. Cuman ya beberapa itu belum keluar daun sejati. Lihat nggak, masih daun lembaganya gitu tuh, udah gede. Oh, ini udah nih, udah ini daun sejati nih teman-teman. Nih daun sejati. Oh, udah ada nih juga daun sejati. Oh, sekilas emang nggak kelihatan ya karena masih kecil. Aduh, maafkan ya, di samping tukang kebunnya lagi nyalain pemotong rumput, jadi lumayan berisik. Udah sih segitu aja sih. Ini berapa petak ini kangkung ya? Berapa lereng nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lereng. Ada 6 lereng. Mudah-mudahan tumbuh sehat juga. Nah, ini tanah untuk tanah yang ini juga masih lembab nih. Kalian lihat nih, pagi-pagi nih lembab banget tanahnya. Nih. Tuh. Oh ya, kalau kalian mungkin bertanya-tanya di video ini, tanahnya merah ya? Iya, di area Sorowako ini memang tanahnya jenisnya tanah merah dan kayak kurang unsur hara gitu loh. Tuh, dia yang nggak hitam. Jadi pada saat ku bikin lereng-lerengnya ini, metodenya itu bikin lereng-lereng dulu. Aduh, ribet banget itu. Suara pemotong rumputnya Pak D di sebelah. Bikin lereng dulu,
terus di lerengnya itu kasih media tanah, terus tabur benihnya, terus tutupin lagi media tanah seperti itu. Jadi nggak yang tanahnya, aduh kenapa kameranya disiram. Jadi nggak yang tanahnya aku campurin dulu sama pupuk, enggak, karena nggak ada juga pupuk di sini, susah, pupuk kompos itu susah. Yang ada itu memang media tanam. Kalau media tanam yang ini saya impor dari Makassar loh teman-teman, kirimnya pakai ekspedisi, karena di sini juga lagi susah media tanam. Dan kebetulan memang nggak ada sama sekali modal buat nanam-nanam, cuman punya tanah merah ini, sebidang tanah ini, jadi mau nggak mau saya harus cari alternatif buat menyediakan tanah yang lebih bernutrisi buat tanamannya. Jadi ya harus pakai media tanam organik, pakai pupuk kompos, tanah, sama sekam bakar. Ini kalau sekam yang kayak gini, sekam keringnya banyak, sudah tahu tempatnya ngambilnya di Sorako. Ditunjukin sama temen juga, diajakin bareng-bareng ngambil sama Neni. Terima kasih Neni udah ngajakin buat ngambil sekamnya. Nah, ini adalah kangkung yang pertama kali saya semai. Aduh ribet banget itu. Ini adalah kangkung yang pertama kali saya semai, udah tinggi banget dan udah banyak nih keluar daun sejatinya seperti ini. Nah, ini harus segera dipindah ke polybag supaya dia pertumbuhannya bisa lebih cepat. Karena kalau di pot segini kecilnya, ini tempat penyemaian kemarin, dia bakalan kurang nutrisi. Kayak gini nih, dia sendirian doang yang tumbuh. Nah, kalau kayak gini lebat nih, kasihan. Apalagi nih tanahnya di dalam. Kemarin beberapa kan udah aku bongkar, beberapa udah saya bongkar. Ternyata tanahnya itu cair banget di dalam, lembek banget kayak lumpur. Takutnya nggak bisa survive kangkungnya, jadi harus dipindahin cepat-cepat. Terus ini karena ada pemanfaatan rak telur ya, rak telur bekas, nggak kepake juga. Biasanya saya balikin ke penjualnya. Tapi kali ini saya coba, kalau waktu nonton di YouTube sih bisa-bisa aja, cuman kemarin sempat pesimis loh karena nggak numbuh-numbuh, ada berapa harian gitu. Sama ini bibit cabai juga, saking banyaknya bibit cabeku teman-teman. Itu tuh udah, ternyata pagi ini pas tadi lihat ternyata udah ada yang numbuh. Nggak fokus kah? Tuh udah ada yang numbuh satu. Tuh. Tuh ini juga tuh. Udah ada, di sebelah juga udah ada. Nah, tuh ini nih yang kecil nih. Aduh, kalau teman-teman pasti tuh. Kelihatan nggak sih? Nah, teman-teman pasti ngerti deh kalau yang udah nanam. Pasti seneng banget kan kalau lihat yang sprout kayak gini, cantik banget. Udah, kita tunggu lagi sampai lumayan gede, baru nanti kita tinggal gunting aja. Nah, ini satu lubang telur ini isinya satu bibit gitu, nggak banyak, jadi disebarinnya tuh cuman satu. Jadi nih nanti kalau udah lumayan gede dipindahin ke polybag satu-satu. Terus apa lagi ya? Oh, ini dia yang kangkung ini. Hei, kupu-kupu. Ya, banyak kupu-kupu. Hai kupu-kupu, di mana kah? Nih, ini dia kangkungnya udah pindah apartemen. Dari yang tadi tuh yang tempat penyemaian yang udah kosong. Nah, ada pindah kangkungnya kemarin siang. Nah, di sini tuh walaupun mereka numbuhnya lebat nggak apa-apa karena medianya juga lumayan besar. Jadi tumbuhan itu yang saya pelajari itu dia akan tumbuh sesuai dengan media yang kita siapin. Karena kan kita nggak pakai tanah, maksudnya dia nggak di landfill gitu, nggak langsung di tanah, dia
kita siapin media, kita siapin tempatnya. Nah, kalau tempatnya kecil, ya dia bakalan numbuhnya segitu-gitu aja karena nutrisi yang ada di tempat itu terbatas. Kalau emang butuh yang lebih besar, kayak kangkung kan numbuh pasti ya, numbuh gede. Nah, dia harus disiapin tempat yang kira-kira ya gede juga supaya dia tumbuh gede, supaya nutrisi yang dia peroleh itu cukup untuk membesarkan diri gitu, untuk mengembangkan diri. Sini nih udah cantik banget nih, udah tumbuh daun sejatinya, udah gede. Ini juga nih. Nah itu waktu kemarin pindahin tuh emang takut-takut karena tanah yang di bawah itu ternyata emang becek banget, becek lumpur gitu. Jadi mesti memang buru-buru. Nah itu teman-temannya yang lain di situ harus segera dipindah. Kita rencana mau pindah pagi ini juga. Oke, kita yang itu. Nah, yang itu yang akan kita pindah pagi ini, kita pakai polybag gede sama dengan ukuran yang tadi itu. Kita pakai yang ini, kita isi 4 sampai 5 kangkung juga kayaknya bisa. Oke, saya kerjain dulu ya, teman-teman. Tutup di pintu. Kenapa? Itu ayam masih tidur. Biar mie ayam masih tidur. Terus kenapa? Terkunci. Terkunci pintu. Iya. Puang, kapan kunci kita puang. Atau lewat samping sini nak. Coba lihat terkunci kah di depan.
Lewat sini Mi, buka sepatunya. Kami Iya buka, disuruh buka di sini. tapi masih ada bau kah? Jumlah apa yang air mau itu? Masuk Mi, buka sepatunya dulu. Cuci kaki kita dulu ya. Cuci kakinya dulu ya. Iya, 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 iya. Oke. Tutup pintunya, Nak. Ya, tarik. Ya, oke. Jadi tanahnya seperti ini. Ini tanah yang saya datangkan dari Makassar, beli di Instagram, namanya allgreen.id. Tanahnya seperti ini. Tuh, ini udah berupa media tanam sih sebenarnya. Jadi ini udah campuran tanah sama kohe sapi, fermentasi kotoran sapi sama arang sekam. Jadi ini dia polybag yang saya siapkan. Nah, bawahnya itu pondasinya itu pakai tanah biasa aja, tanah yang ada di sini. Saya kebetulan ambilnya dari di bawah situ. Tuh di bawah situ banyak ada tanah yang kemarin tukang kebun saya gali, kemudian tanahnya ditaruh di situ. Nah, saya ambil di situ. Nah, dia galinya tuh gali ini, dia bikin tempat jatuhnya air nih, kayak gini nih, dia bikin aliran airnya. Nah, air jatuh dari genteng tuh, jadi turun ke bawah. Jadi space yang di sini tuh udah dibikin bedeng-bedeng sama bapak mertua saya. Terus saya tanamin. Sebenarnya bapak mertua saya juga suka tanam-tanam teman-teman. Jadi sebenarnya dia duluan. Nah, karena memang saya kemarin masih kerja, saya emang senang saya bertanam. Memang dari kecil sudah dekat dengan kehidupan cocok tanam, karena memang bapak saya seorang pekerja di balai pertanian. Dan yang seperti ini bukan hal asing bagi saya. Justru saya merasa ini tuh kayak nostalgia waktu kecil. Di depan rumah kita selalu nanam cabai, lengkuas, jahe, bumbu-bumbu dapur, permintaan mama saya sama bapak saya tuh tanam depan rumah. Sekarang karena ya kita dalam kondisi seperti ini, stay at home, saya juga sudah dirumahkan, tidak bekerja lagi. Jadi apalagi memasuki bulan Ramadan, apa gitu yang harus saya perbuat yang melibatkan fisik supaya lebih supaya nggak suntuk aja di rumah, ibadah tetap. Tapi saya mau ada kegiatan fisik lagi di sela-sela waktu itu. Iya, saya pikir kemarin pas kesini udah tersedia bedengan seperti ini. Saya bilang sama bapak mertua saya, bolehkah kalau bagian sini saya yang kelola? Sebenarnya bedengan begini banyak, ada di samping sana juga, nanti saya liatin, bukan di video yang ini ya. Nah, saya pakai yang ini gitu. Karena udah minta izin, saya pakai deh. Saya tanamin kangkung, bayam, cabe, ada selada juga di sana yang tadi seperti saya bilang di pot. Oke, ini lanjut. Jadi tanah biasa aja dulu, karena takutnya kalau bakalan ini semua yang bakalan masuk di sini tuh bakalan tetap merosot tanahnya, tetap merosot media tanahnya. Nah, itu yang saya nggak mau, karena di sini tuh frekuensi hujan tuh lumayan tinggi. Kalau pagi kayak gini cerah sih ya, cerah. Tapi entah sebentar siang atau malam tuh biasa nggak bisa diprediksi, hujannya kadang lebat sekali. Jadi harus diginiin menurut saya ya. Kalian bisa perbaiki. Kalau saya salah, maklum Bu, petani baru ini. Jadi tanah, terus saya timpa dengan ini.
Terus bakalan mindahin ini. Nah nih ya, lihat videonya. Tapi angle-nya gimana ya bagusnya supaya dapat itu tuh, dapat. So susah karena nggak ada tripod. Tripod ada sih tapi nggak yang tuh kayak gini sih bagus ya angle-nya, tapi nggak ada. Jadi nanti aja ya habis saya rekam ya, baru saya tunjukin, soalnya susah. Nah, besok deh saya bakalan cari tripodnya. Susah. Jadi ini yang mau dipindahin. Kos tangan saya udah bulukan. Dan sebenarnya bukan kos tangan ini ya yang dipakai berkebun, tapi adanya ini. Kenapa nggak ini ya? Kenapa bukan ini ya? Karena ini tuh yang kayak sifatnya kayak dirajut gitu. Dan material itu atau apa yang tanah-tanah atau noda-noda tuh masih masuk di tangan, masih. Dan kalian tahu tanah di sini kan merah, jadi biasanya kalau saya buka kos tangan pasti merah semua nih tangan. Jadi kayaknya saya harus cari kos tangan baru. Dan saya gali dikit aja, secukupnya buat si kangkung yang itu. Oke. Terus saya buka ini saya pegang dulu ininya, kangkungnya. Terus saya coba dorong dari bawah. Mesti pelan-pelan karena tanahnya encer, bakalan saya liatin. Tuh, encer banget, encernya. Ini udah bisa dipakai lagi ya, tinggal dibersihin. Nah, udah kita rapetin, kita tekan-tekan, kita tambahin dikit di pinggir-pinggirnya biar lebih padat, nggak goyang-goyang, nggak geser-geser. Aduh, maafin ya, itu suara dari sebelah Pak Ade lagi babat rumput tetangga. Tukang kebunku juga belum masuk. Nanti kalau dia masuk kita bakalan videoin cara aku bikin bed garden ya. Saya udah siapin bednya, tinggal diisi. Nah, nanti kita videoin pas ada Pak Kebun ya, karena bakalan harus isi tanah. Aduh, saya nggak sanggup buat apa ya, buat ngangkat tanah. Ini aja pinggang saya sudah sakit. Nah, ini yang kedua. Oke, saya selesain dulu ya, baru nanti liatin ke teman-teman. Nah, kalian lihat, meskipun pakai kaos tangan, sarung tangan, tetap aja bakalan kuning semua tangan. Tuh, bakalan merah. Oke, jadi ini udah selesai. Udah saya pindahin, sementara saya taruh dulu di sini. Soalnya nggak tahu lagi mau ditaruh di mana. Taruh sini aja dulu. Ini kalau bisa sih harusnya. Ya, oke. Udah selesai. Ada 2 pot jadinya pagi ini. Yang itu isinya 4 pot dari media semai. Nah, ini ada 3. Semoga bisa tumbuh dengan baik di pot yang gede, di polybag yang gede ini. Yang ini juga. Oke, kemudian saya bakalan bersihin ini. Pakai selang air. Udah. Ini bakalan bisa dipakai lagi pot semainya.
kira-kira mau tanam apa lagi nanti ya di video selanjutnya. Jadi pastikan kalian teman-teman subscribe channel saya, terus aktifin belnya supaya kalian bisa menerima notifikasi jika ada video baru dari saya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.